Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, tidak lupa juga saya doakan semoga segala urusan makin dimudahkan dan rezeki pun makin dilimpahkan, serta kita dilindungi bersama dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, di hari Rabu 11 Agustus 2021 kita mulai melesatkan kamera udara melalui atas perbukitan dari Pantai Segar yang ada di sisi selatan sirkuit, dan sekarang sudah nampak jelas untuk tikungan yang ke-10 yang sudah tidak asing lagi, di mana hari ini atau di siang kali ini sedang dilakukan proses pengaspalan layer yang ketiga dimulai dari trek tikungan yang ke-9, dan terlihat sekali hari ini jadwal pengaspalan akan dilakukan sampai menuju ke tikungan yang ke-13. Ya, alhamdulillah cuaca yang sangat cerah di atas langit sirkuit sudah sangat-sangat mendukung dengan kecerahan di sini, sehingga pengaspalan bisa terlihat jelas, baik itu tekstur dari aspal sendiri yang terlihat agak berpori dan berongga, namun di sini merupakan SMA atau stone mastic aspal yang sangat-sangat smooth, yang sangat-sangat halus tanpa ada bumpy-nya. Ya, kemarin kita memang pernah sama-sama mendengar dari pihak pengembang langsung atau pihak penanggung jawab dari proyek sirkuit Mandalika ini kalau pengaspalan untuk layer yang ketiga itu tidak dilakukan secara terputus-putus, namun ternyata sikon di lapangan membuatnya harus dilakukan seperti ini untuk mengejar homologasi. Namun walaupun dilakukan seperti ini tidak akan mengurangi kualitas ataupun hasil atau standar yang sudah ditentukan oleh FIM ataupun Donasport, karena FIM, Donasport, MRK1 dan yang lainnya terus ikut memantau dan melakukan konsultasi sebelum melakukan penghamparan dari layer yang ketiga atau top layer dari track lane sendiri. Dan seperti inilah suasana keramaian yang sedang nampak jelas di sini. Bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Kita terbang perlahan mendekati area di mana paver yang sedang sibuk melakukan penghamparan dari aspal yang sudah di drop oleh truk melalui bak dari paver sendiri, dan beberapa sejumlah para pekerja yang terus melakukan meratakan, sekaligus juga beberapa lorong juga kita perhatikan barusan melakukan pemadatan yang dimulai dari tikungan yang ke-9 ke arah tikungan yang ke-10 ini. Ya, asap-asap mengepul di sini terlihat sekali kalau suhu yang dimiliki oleh aspal yang dihamparkan di sini sangat-sangat masih panas. Nah, di depan sini terlihat sekali untuk perbedaan dari layer yang kedua dan yang ketiga, namun sedikit awan melintas di atas sehingga penampakan atau ya di sini sedikit terganggu oleh awan yang sedang melintas di atas. Dan adapun panjang dari pengaspalan yang akan dilakukan pada hari ini lebih dari 1000 meter atau lebih dari 1 kilometer. Nah, jadi kalau kita melihat ini merupakan segmen yang kedua dari proses pengaspalan dari track lane sendiri, dan akan tersisa atau akan masih dilakukan sekitar 3 segmen lagi sehingga tersambung menjadi 4,31 km pada 17 tikungannya. Ya, di sini semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas perbedaan dari tekstur aspal sendiri, yang mana layer yang kedua ada di sebelah kiri yang dilintasi truk putih, dan sebelah kanan ini sudah mulai layer yang ketiga. Dan juga di sini bisa terlihat jelas berapa lebar dari track lane sendiri ya. Teman-teman bisa mengukur sendiri, bisa mengkalkulasi sendiri dengan truk yang ukuran lumayan besar setinggi 4 meter ini. Seperti ini berjejer menuju tikungan yang ke-11. Jadi teman-teman bisa perhatikan berapa lebar trek di sini.
Nah, informasi yang saya dapatkan begitu layer yang ketiga sudah tuntas dilakukan, maka bisa dilanjutkan pengerjaan dari sisi area verge ataupun area curve yang ada di kiri kanan track lamp. Nah, inilah tekstur yang layer yang kedua. Kalau teman-teman perhatikan di sini sedikit berbeda dengan layer yang ketiga, yang mana layer yang ketiga sangat-sangat smooth, sangat-sangat halus, dan walaupun berongga berpori begitu, tapi smooth sekali dilintasi oleh kendaraan kita. Dan kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-13 yang berada di depan sini. Masih terlihat sekali untuk area gravel bed yang belum dimakin sempurnakan karena masih menunggu material gravel yang akan ditambahkan lagi. Dan kita ke sisi kanan sini untuk melihat persiapan di tikungan yang ke-13, persisnya di service road sebelah kanan. Ya, selain penggalian untuk spectator fence, penggalian untuk drainase permukaan juga terus dilakukan di sini. Ya, nantinya hamparan gravel juga akan ditambah begitu service road sebelah kanan sudah tuntas, dan juga di sisi kiri sudah terlihat hampir rapi untuk gravel bed. Kemudian area rumput di sini sudah dilakukan penanaman hampir melewati tikungan yang ke-14 dan nantinya akan tersambung terus. Tinggal sedikit lagi persisnya sebelum tikungan yang ke-15, serta pembongkaran drainase karaton yang ada di sisi kanan track line barusan sudah selesai dilakukan, sehingga pengaspalan bisa dilanjutkan mungkin besok untuk dilanjutkan menuju tikungan yang ke-15 ataupun tikungan yang ke-16 mulai dari tikungan yang ke-13. Ya, sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Ya, terlihat sekali alat milling yang terparkir di sini menggambarkan sudah dituntaskan pengecekan sampai di tikungan yang ke-17. Dan kita berada di garis finish untuk track lamp, dan di depan tidak asing lagi yaitu race control building yang sudah menunjukkan pengerjaan dari bagian sisi atap sekarang yang sudah dirubah. Dan penambahan untuk penggalian sisi podium yang ada di sebelahnya race control juga masih terus dilakukan di sini. Ya, tiang lampu start juga sudah berdiri tegak seperti ini dan terlihat sangat kokoh sekali ya untuk tiang lampu walaupun hanya sebelah tiang. Artinya ya mereka para pemegang proyek atau kontraktor sudah mengukur sendiri sebagaimana, dan FIM ataupun Dorna terus memantau apa saja yang akan disematkan di sirkuit Mandalika, apakah sesuai standar atau tidak, dan mereka sudah sama-sama menentukan yang terbaik. Ya, alhamdulillah pengaspalan layer yang ketiga sebentar lagi akan tuntas ya di sirkuit Mandalika ini, sehingga pengerjaan dari homologasi bisa dilakukan segera, dan nantinya sirkuit Mandalika semoga saja lolos mendapatkan grade A atau grade 1 juga dari FIA untuk gelar F1 nanti di sini. Dan di pojok kiri sini ya sudah terlihat sekali perubahan yang signifikan dari pengerjaan lantai pondasi dasar untuk area hilltop view, dan terlihat juga untuk bukit pink yang ada di sampingnya yang sudah mulai mekar dari bunga-bunga kertas atau bougainville yang sudah ditanam. Dan dari ketinggian sini bisa kita amati hampir keseluruhan dari sirkuit MotoGP Mandalika
sepanjang 4,31 km dengan semua lekuk dari tikungan-tikungannya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kalau semua sirkuit memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa Mandalika seperti ini, kenapa sirkuit yang lain seperti itu. Nah, itu sudah aturan dari Dorna atau dari FIM untuk memberikan sebuah tantangan kepada para pembalap. Jadi kita tidak bisa menilai sirkuit ini jelek, sirkuit yang di sana sangat bagus. Jadi semua sirkuit memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan tidak lupa juga dari tujuan negara kita punya sirkuit ini adalah untuk memancing pariwisata atau membuat pariwisata, karena Mandalika merupakan DSP atau daerah super prioritas untuk kawasan wisata sendiri. Ya, sempat juga pernah saya kupas kalau kenapa Indonesia memiliki street circuit, ya supaya tidak mubazir gitu. Karena kalau hanya membuat sirkuit yang sifatnya tertutup, jadi hanya sekali setahun bisa dikunjungi, namun di sini bisa dikunjungi setiap hari oleh penonton, oleh pengunjung Mandalika atau para turis-turis yang akan berlibur di sini, bisa tinggal atau menginap di beberapa hotel atau resort yang akan dibangun nantinya di zona tengah maupun di zona selatan dari sirkuit Mandalika. Ya, kita optimis saja sirkuit ini akan tuntas dan tidak mangkrak, dan boleh juga kita harus berbangga karena Indonesia sekarang memiliki sirkuit. Ya, beberapa komentar memang kita lihat ada yang sudah nggak semangat lagi dengan MotoGP karena Vale atau VR46 sudah pensiun untuk tahun depan. Namun pasti ada VR yang berikutnya yang akan muncul, atau bisa saja pembalap nasional yang akan muncul. Dan sudah kembali lagi kita di tikungan yang ke-10 di mana kita memulai memantau tadi, dan sudah terlihat sekali pengaspalan yang sedang dipadatkan oleh sejumlah roller yang melintas dari tikungan 9 dan sudah mencapai di tikungan 10 sekarang. Ya, cuaca sangat indah sekali ya di saat cerah begini, kemudian pas banget dengan air pasang sehingga eksotisnya sirkuit Mandalika lebih terlihat mantap sekali. Ya, tinggal di sisi kiri sini kita perhatikan sejumlah gravel bed yang harus dihamparkan melebar ke atas surface road sebelah kiri. Ya, timbunan-timbunan atau tumpukan-tumpukannya sudah terlihat, tinggal diratakan begitu tuntasnya penutup dari bak kontrol yang ada di sisi pojok bawah sini. Oke, kita coba mendekat lagi ke area trackland. Seperti apa hasil pengaspalan yang sudah dilakukan setelah kita melakukan satu lap putaran barusan. Benar-benar sirkuit yang sangat indah yang berada di pinggir pantai yang langsung mepet sama laut di sini, teman-teman. Dan kebayang sekali bukit yang ada di depan sini menjadi tribun kita menonton, di mana saat menonton jam 2 siang misalnya untuk gelaran MotoGP, dan nantinya dilanjutkan dengan Moto2 atau Moto3 dan sebagainya, sehingga ending dari balapan bisa kita menikmati sunset yang ada di kawasan Mandalika ini. Dan terlihat Bukit Marese di sisi kiri, kemudian Bukit Seger yang ada di depan sini, lalu ada Kuta B atau Teluk Kuta yang ada di sisi barat. Ya, tidak lupa juga kita bisa melihat laguna yang cantik begitu sunset dengan genangan air atau air pasang yang membuat airnya masuk ke dalam laguna sendiri. Ya, sirkuit Mandalika memang sedang dalam tahap proses dan progres ya. Ya, untuk yang kita lihat sekarang memang seperti ini. Bisa aja kita komentar belum sempurna atau tidak begitu cantik, atau ya bebas semua ya untuk berkomentar seperti itu. Tapi dalam proses makin ke depan insya Allah sirkuit ini akan menjadi sirkuit yang sangat-sangat
spesial ya, yang sangat-sangat istimewa seperti yang Dorna katakan, karena langsung mepet dengan bibir pantai. Mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam narasi maupun visual di sini, dan tetaplah jaga protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.